Oh cuy, sebelumnya kan kita udah pernah bahas wilayah Indonesia Timur, tepatnya Pulau Papua nih. Kenapa Papua Nugini nggak gabung dengan Indonesia seperti Papua Barat kan? Yang ini nih videonya. Sama yang ini, saya bahas Papua Nugininya. Kalau kepo bisa cek situ ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang pulau lainnya juga nih. Jadi, kali ini kita bakal bahas tentang Pulau Kalimantan nih cuy. Kenapa Kalimantan? Karena kalian sadar nggak nih cuy, kalau Kalimantan ini adalah salah satu pulau yang dihuni oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Oh my god! Wow! Gimana sejarahnya? Kok bisa satu pulau dihuni oleh 3 negara tuh? Kenapa nggak Kalimantan jadi milik Indonesia semua aja sih? Kan wilayah kerajaan-kerajaan Indonesia dulu luas. Ya nggak? Udah penasaran belum? Yuklah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas Kalimantan, pulau yang dimiliki oleh 3 negara. Stay tuned. The Borneo Island atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Pulau Kalimantan ternyata adalah pulau terbesar ketiga di dunia loh cuy, setelah Pulau Greenland di urutan pertama dan Pulau Papua di urutan kedua. Bagi dunia internasional nih, Pulau Kalimantan terkenal dengan sebutan Borneo cuy. Dalam sejarahnya, pulau ini ternyata punya berbagai sebutan kayak Kalamantan, Kalimantan, Kalimantan, Kalamantan, Kilamantan, Lamantan, Kalimantan, Kilimantan, dan Kalamontan. Hade, gitulah ya pokoknya. Cuma dari sekian nama-nama itu, Borneo yang paling sering digunakan buat nyebutin Kalimantan. Terus, dari mana asal nama Borneo itu? Kalau menurut situs GoKepri nih, nama Borneo ini berasal dari Kesultanan Brunei cuy. Gimana? Kalian nggak nggak? Jadi, nama Borneo ini dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk nyebut pulau ini secara keseluruhan cuy. Dan sebutan Kalimantan tuh mengacu pada penduduk bagian timur pulau ini, yang sekarang jadi bagiannya Indonesia, dan sampai saat ini nih, penyebutan ini masih berlaku. Jadi gitu, nama Borneo buat nyebut pulau secara keseluruhan, sedangkan nama Kalimantan dipakai buat nyebut wilayah Indonesianya. Oke. Oke. Menurut detik.com nih, Pulau Kalimantan memiliki luas mencapai 743.330 km persegi, dengan sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam wilayah Indonesia, yakni sekitar 73%-nya. Pulau ini juga dibagi dengan Malaysia 26% dan Brunei Darussalam 1%. Pulau Kalimantan ini juga dikenal sebagai Pulau Seribu Sungai dan dikenal dengan sungai-sungai panjangnya cuy, kayak Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Barito. Meskipun terletak di luar jalur gunung api aktif atau Ring of Fire, Pulau Kalimantan juga punya loh beberapa gunung kayak Pegunungan Meratus, Pegunungan Schwaner, Pegunungan Muller, dan Pegunungan Iban. Data geografis Pulau Kalimantan mencakup batas laut sebelah selatan, Laut Jawa, timur, Selat Makassar, dan barat, Selat Karimata. Batas daratnya melibatkan negara Malaysia dan Brunei Darussalam di sebelah utara. Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali di sebelah selatan, Pulau Sulawesi di sebelah timur, dan Kepulauan Bangka Belitung di sebelah barat. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama kita nih cuy. Buat jelasin kenapa Pulau Kalimantan bisa dihuni oleh 3 negara, kita perlu mundur ke masa lampau nih cuy. Asik. Jadi menurut Britannica, bukti pendudukan manusia prasejarah di Kalimantan atau Borneo ini telah ditemuin di Gua Nea di Sarawak, termasuk tulang fosil, alat bantu atau perkakas, dan lukisan di dinding juga langit-langit gua. Borneo ini juga pertama kali disebutin dalam panduan geografi milik Ptolemy sekitar tahun 150 Masehi. Jadi sekedar info nih, si Ptolemy ini adalah seorang tokoh cuy. Dia ini adalah seorang astronom, matematikawan, dan ahli geografi Mesir keturunan Yunani yang berkembang di Alexandria selama abad ke-2 Masehi. Dia lahir sekitar tahun 100 Masehi dan meninggal sekitar tahun 170 Masehi. Dalam beberapa bidang tulisannya, Ptolemy ini mewakili pencapaian puncak ilmu pengetahuan Yunani Romawi cuy, khususnya model geosentris, atau segalanya berpusat pada bumi. Ya, tentang alam semesta yang sekarang dikenal sebagai sistem Ptolemaic. Itu tadi sekilas aja tentang Ptolemy. Kita lanjut lagi nih. Masih menurut Britannica, banyak macam-macam mata uang Romawi kuno dan artefak Indo-Java telah ditemuin di sana, yang berasal dari abad kedua atau ketiga Masehi, yang jadi bukti kalau peradaban di sana tuh berkembang. Dan ada juga 3 batu prasasti yang mencatat hadiah kepada seorang pendeta Brahman yang berasal dari awal abad kelima yang ditemukan di Kutai. Ini juga jadi bukti kerajaan Hindu di Kalimantan Timur. Ada gambar Brahmana dan Buddha dalam gaya Gupta telah ditemukan di lembah Kapuas dan sungai-sungai lain di Kalimantan Barat. Ini juga jadi bukti bahwa Kalimantan mungkin
mungkin juga pernah di bawah Kekaisaran Majapahit di Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1293 sampai 1520 Masehi. Kemudian dengan kedatangan Islam di awal abad ke-16, sejumlah kerajaan muslim didirikan, termasuk Banjarmasin, Sambas, Sukadana, dan Belanda gitu cuy. Nah, Eropa baru tahu tentang Kalimantan tuh berawal dari para pelancong yang melewati Asia Tenggara pada abad ke-14. Pengunjung Eropa pertama yang tercatat tuh adalah biarawan Fransiskan Odoric dari Pordenone yang mengunjungi Talamasin dalam perjalanannya dari India ke Cina pada tahun 1330 cuy. Terus Portugis diikuti oleh Spanyol menjalin hubungan perdagangan di pulau itu pada awal abad ke-16. Pada awal abad ke-17, monopoli perdagangan Portugis dan Spanyol dipatahkan oleh Belanda tuh, yang juga campur tangan dalam urusan kerajaan-kerajaan muslim. Nah, di sini Belanda ini berhasil gantiin pengaruh Mataram dengan pengaruhnya mereka sendiri. Karena adanya pengaruh Inggris, khususnya di utara dan barat Borneo, ini tuh berdampak mengurangi pengaruh Belanda di sana cuy. Kesultanan Brunei sendiri adalah kerajaan Islam yang pada suatu waktu pernah menguasai seluruh pulau Borneo tuh. Tapi sejak abad ke-19, wilayahnya tuh terus kegerus oleh pengaruh kolonialisme Eropa. Jadi akhirnya cuma memerintah di utara dan barat laut tuh. Pada tahun 1841 nih, di bagian barat daya, Sarawak menjadi kerajaan independen yang diperintah oleh Rug Raj. Berpisahnya Sarawak ini tentu karena campur tangan Inggris ya cuy. Jadi bisa dibilang Sarawak ini tetap masih di bawah kolonialismenya Inggris. Nah, terus Borneo bagian utara alias lokasi yang nantinya menjadi Sabah diduduki juga oleh kolonialisme Inggris. Ini nih yang ngebuat kerugian buat Brunei yang akhirnya bikin wilayah mereka makin berkurang cuy. Dan akhirnya mereka juga menjadi bagian dari kolonialismenya Inggris. Aduh. Ini saya etis nggak ya kalau bilang kasihan ya cuy? Gimana menurut kalian? Perlahan-lahan wilayahnya Brunei berkurang kayak gini. Aduh, coba komen. Nah, terus selama Perang Dunia Kedua, invasi Jepang ke Kalimantan pada tahun 1941 sampai 1942, Jepang dengan cepat taklukin pasukan Inggris dan Belanda di pulau itu dan ngerebut wilayah mereka. Sampai akhirnya pada tahun 1945, Jepang menyerah pada sekutu dan akhirnya Indonesia merdeka tuh. Terus nih pada bulan Juli 1946, baik Sarawak dan Borneo Utara dijadikan satu dan menjadi koloni Inggris. Dan pada tahun 1963, mereka bergabung dengan Malaysia menjadi Federasi Malaysia. Lalu status Federasi Malaysia ini menjadi merdeka dari Inggris cuy, yang kemudian berubah nama menjadi negara Malaysia. Gitu cuy. Oh ya, tapi di sini Brunei masih menolak untuk bergabung cuy. Menolak bergabung dengan federasi itu. Mereka masih berharap buat merdeka sendiri dan menjadi negara secara independen. Ya, dan berhasil. Akhirnya itu terwujud pada tahun 1983. Pada tanggal 1 Januari, Inggris memberikan kemerdekaan pada Brunei dan menjadi negara Brunei Darussalam. Keren. Oh ya, tambahan nih cuy, setelah Indonesia merdeka, pada Borneo bekas wilayahnya Belanda tuh berkembang sentimen nasionalis yang kuat cuy, dan nyebabin pertempuran antara pasukan Indonesia dan sisa pasukan Belanda yang masih berusaha buat merebut kembali kendali mereka di sana. Akhirnya, kedaulatan diteruskan ke Indonesia pada tahun 1949 dan pada tahun 1950, sebuah konstitusi baru memproklamasikan bahwa Borneo Belanda alias Kalimantan alias Borneo di sisi jajahan Belanda dan Jepang menyatakan bergabung dan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Mantap. Nice. Belanda menetapkan prioritas-prioritas daerah mana yang pertama-tama harus mereka kuasai selain Batavia. Tentu saja adalah daerah produksi. Jadi setelah bulan September secara berangsur-angsur tentara Belanda yang kemudian berdatangan yang difasilitasi oleh sekutu yang sebetulnya tugas utamanya adalah untuk membebaskan para tawanan perang ya, ketika itu diinternir oleh Jepang. Itu kemudian memasuki wilayah-wilayah produksi di mana di sana ada banyak kepentingan dan modal Belanda, terutama daerah-daerah perkebunan dan juga daerah-daerah pertambangan. Itu adanya di Sumatera, juga di beberapa daerah di Kalimantan, dan juga di Jawa tentu saja, dan juga di Sulawesi, dan juga di wilayah-wilayah di mana pemerintah Republik Indonesia tidak terlalu kuat pengaruhnya, yaitu di Indonesia Timur. Jadi gitu cuy, kesimpulannya kenapa satu pulau bisa dihuni oleh 3 negara. Ya ujung-ujungnya alasan kenapa ini bisa terjadi itu mirip dengan alasan kenapa Papua Nugini nggak gabung dengan Indonesia cuy. Karena beda bekas jajahan atau beda bekas kolonialisme. Tapi yang ini jauh lebih kompleks ya. Karena sebenarnya sejarahnya jauh lebih panjang. Ini juga ada kaitannya sama 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka. Tapi di sini saya persingkat aja cuy, biar saya nggak bingung dan penonton nggak bosen, ya nggak? Oke, gimana menurut kalian cuy? Silahkan komen ya bagi yang mau mengkoreksi atau menambahkan. Oke, situ aja video saya kali ini perihal kenapa Pulau Kalimantan bisa dimiliki oleh 3 negara yang berbeda. Ternyata sejarahnya sangat luar biasa menarik. Gimana menurut kalian? Oh my god! Wow! Seperti biasa, jika
Jika ada yang ingin menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah ya. Tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya karena sharing is caring. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!